Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi yang berjudul Normalitas, Validitas, dan Reliabilitas Data pada mata kuliah Statistik Inferensial yang diampu oleh Ibu Rifki Sahara, MPD. Yang beranggotakan 1. Sylvia Robitotul Husna, 2. Rani Wahyunita, 3. Pistarina Ayu Pratiwi, dan yang keempat Karunia Kinanti. Normalitas data. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu dilakukan pembuktian. Uji statistik yang dapat digunakan diantaranya adalah uji G-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, Cherqui-Berra. Metode G-square dalam uji normalitas atau uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji G-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Rumusnya adalah nilai X pangkat 2 sama dengan jumlah nilai observasi dikurangi dengan nilai expected atau harapan per nilai expected atau harapan. Syarat uji G-square dalam uji normalitas. Yang pertama, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. 2. Cocok untuk data dengan banyaknya angka n lebih besar daripada 30. 3. Setiap sel harus berisi yang kurang dari 5 bisa digabungkan. Signifikasi uji, nilai X2 hitung dibandingkan dengan X2 tabel G-square. Jika nilai X2 hitung lebih kecil nilai X2 tabel, maka HO diterima, HA ditolak. Jika nilai X2 hitung lebih besar dari nilai X2 tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Contoh uji G-square dalam analisis normalitas. Contohnya bisa diambil dari tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi pada tahun 2010. Tabelnya adalah tinggi badan 140 sampai dengan 144, jumlah 7, 145 sampai 149, jumlah 10, 150 sampai 154, jumlah 16, 155 sampai 159, jumlah 23, 160 sampai 164, jumlah 21, 165 sampai 169, jumlah 17, 170 sampai 174, jumlah 6, dan jumlah keseluruhannya adalah 100. Selidikilah dengan alfa 5% apakah data tersebut di atas berdistribusi normal atau tidak, di mana min-nya adalah 157,8 dan standar deviasinya 8,09.
Penyelesaiannya, yang pertama, hipotesis HO populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. H1 populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. 2. Nilai alfa. Nilai alfa sama dengan level signifikasi sama dengan 5% atau 0,05. Yang ketiga adalah rumus statistik penguji. Luasan P dihitung dari batasan proporsi hasil transformasi Z yang dikonfirmasikan dengan tabel distribusi normal atau tabel Z, di mana menggunakan rumus tadi yaitu X pangkat 2 sama dengan jumlah nilai observasi dikurangi nilai harapan per nilai harapan. Yang keempat adalah derajat bebas. DF sama dengan K dikurangi 3 sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 5. Nilai tabel. Nilai tabel X2 yaitu alfa sama dengan 0,05, DF sama dengan 2, atau jika dijumlah hasilnya menjadi 5,991. Yang keenam, daerah penolakan. Daerah penolakan bisa digambarkan seperti pada gambar yang ada. Dapat disimpulkan bahwa 0,427 kurang dari 5,991, maka kepuasan hipotesis berarti HO diterima dan HA ditolak. Yang ketujuh, kesimpulannya, populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal alfa sama dengan 0,05. Validitas data. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan juga kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen sah atau valid untuk mengukur suatu variabel. Misalnya pada kuesioner. Angket atau kuesioner dinyatakan valid jika variabel yang akan diukur dapat diungkap melalui angket tersebut. Suatu tes bisa dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika suatu tes tersebut memberikan hasil ukur secara akurat dan tepat, atau tes tersebut mampu menjalankan fungsi ukurnya sesuai dengan tujuan tes itu dibuat. Validitas tes dibagi dalam 3 kelompok utama, yaitu validitas isi, validitas hubungan kriteria, dan validitas konstruk. Hasil instrumen disebut valid jika data yang terkumpul, pengujian instrumen menggunakan sampel sebanyak 150 orang. Yang dimaksudkan agar butir pertanyaan dalam kuesioner benar-benar memiliki tingkat validitas yang dapat diandalkan, karena nilai R tabel yang dimaksudkan cukup tinggi. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel untuk degree of freedom atau DF sama dengan N dikurangi 2. Dalam hal ini, N adalah jumlah sampel dalam penelitian ini, yaitu N sama dengan 150. Maka besarnya DF dapat dihitung dengan 150 dikurangin 2 yang menghasilkan 144. Dengan DF sama dengan 148 dan alpha sama dengan 0,05 didapat R tabel sama dengan 0,2097. Dengan melihat R tabel pada DF sama dengan 148 dengan uji dua sisi. Adapun kaidah yang berlaku adalah apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan valid. Begitupun sebaliknya. Menentukan validitas. Salah satu bukti yang valid yang sering digunakan dalam penelitian adalah validitas butir atau validitas internal. Berikut adalah contoh perhitungannya. Tentukan masing-masing butir berikut ini apakah valid atau tidak. Dengan alfa sama dengan 50%. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Validitas butir 1, dimisalkan butir 1 sebagai X dan total skor sebagai Y, maka dimasukkan rumus dan akan menghasilkan dalam validitas butir menghasilkan skor
0,55 dan untuk validitas butir 2 menghasilkan 0,39. Hasil validitas butir 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa R hitung sama dengan 0,55 lebih besar daripada 0,514. R tabel maka dinyatakan butir ke-1 itu valid. Berikut ini tabel hasil validitas butir ke-1. Hasil validitas butir 2. Jadi bisa disimpulkan bahwa R hitung sama dengan 0,39 lebih besar daripada 0,51 R tabel, maka dinyatakan butir kedua tidak valid. Begitupun seterusnya untuk mencari validitas butir yang lainnya. Berikut ini tabel hasil validitas butir kedua. Selanjutnya, reliabilitas data. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability adalah keajekan pengukuran. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama, tes dengan tes ulang akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip, reliabilitas antar penilai. Uji reliabilitas dibagi menjadi dua, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Dua macam uji reliabilitas. Reliabilitas eksternal. Reliabilitas eksternal dibagi lagi menjadi dua teknik, yaitu yang pertama, teknik paralel. Umumnya peneliti melakukan penyusunan dua instrumen, keduanya diuji cobakan pada sekelompok responden. Responden mengerjakan 2 kali, kemudian hasilnya dikorelasikan dengan korelasi produk momen. Teknik ini sering juga disebut sebagai teknik double test double trial. Kedua, teknik pengulangan. Peneliti perlu menyusun satu instrumen yang diujikan pada sekelompok responden. Selanjutnya, pada waktu yang lain, instrumen tersebut diberikan kepada kelompok semula untuk dikerjakan lagi. Kemudian, hasil dari 2 kali pengerjaan tersebut dikorelasikan. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti menggunakan satu tes tetapi dilaksanakan 2 kali uji coba, disebut juga teknik single test double trial. Reliabilitas internal. Reliabilitas internal merupakan pengujian yang dilakukan cukup 1 kali. Pada uji reliabilitas ini, alpha dinilai reliabel jika lebih besar dari 0,6. Ghazali 2005 banding 129. Adapun kaidah untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika angka reliabilitas Cronbach's alpha melebihi angka 0,6, maka instrumen tersebut reliabel, kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan. Yang kedua, jika angka reliabilitas Cronbach's alpha kurang dari angka 0,6, maka instrumen tersebut tidak reliabel, kuesioner tidak dapat dipercaya dan tidak dapat digunakan. Berikut ini rumus alpha Cronbach sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.